Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fadila dari Prodi Kehutanan R001 dengan NIM D1D021084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem transport senyawa organik. Transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan tingkat rendah. Penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Jaringan pengangkut atau berkas vaskular merupakan jaringan yang berperan untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai daun, serta pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Xilem dan floem berkembang dengan diferensiasi dan prokambium. Prokambium dibentuk oleh promeristem pucuk. Xilem dan floem yang dihasilkan oleh prokambium disebut xilem primer dan floem primer. Xilem primer terdiri dari protoxilem dan metaxilem, sedangkan floem primer terdiri dari protofloem dan metafloem. Selanjutnya ada pembentukan xilem. Xilem itu dibagi menjadi dua, xilem primer dan xilem sekunder. Kalau xilem primer itu dibentuk sebelum aktivitas kambium oleh prokambium, dan xilem sekunder itu dibentuk sesudah aktivitas kambium oleh kambium pembuluh. Komponen utama penyusun xilem adalah elemen pembuluh atau trakea dan trakeit. Trakea dan trakeit merupakan sel-sel yang mati karena tidak mempunyai sitoplasma dan hanya mempunyai dinding sel. Sel trakea itu artinya lubang-lubang terdapat pada ujung-ujungnya sehingga transport air dan mineral atau unsur hara lainnya dapat berlangsung melalui perforasi. Sel trakeit pada beberapa tempat di dinding sel trakeit terdapat bagian-bagian yang tidak menebal yang disebut noktah. Trakeit tidak terdapat perforasi atau lubang-lubang. Xilem primer. Xilem primer mempunyai tipe-tipe sel yang sama dengan xilem sekunder, trakea, trakeit, serta serat dan sel-sel parenkim. Perbedaan dengan xilem sekunder, pada xilem primer tidak ada jari-jari empulur atau tidak terorganisir menjadi sistem aksial dan radial. Protoxilem. Bagian xilem primer yang dibentuk lebih dahulu pada waktu proses pemanjangan pucuk, batang, dan ujung akar. Metaxilem, bagian xilem primer yang dibentuk kemudian dan dewasanya setelah selesai periode pemanjangan. Selanjutnya itu xilem sekunder. Biasanya terdiri dari lapisan-lapisan konsentris yang masing-masing menggambarkan pertumbuhan dalam satu musim. Di daerah iklim sedang dan tropika terdapat pergantian tiap tahunnya antara musim tumbuh dan dorman. Masing-masing lapisan menggambarkan tumbuhnya dalam satu tahun. Pada musim hujan sel besar, tetapi musim kemarau sel kecil. Selanjutnya ada pembentukan floem. Floem itu dibagi menjadi dua juga, yaitu floem primer dan floem sekunder. Floem primer itu dibentuk oleh prokambium dan floem sekunder itu dibentuk oleh kambium pembuluh. Floem itu merupakan jaringan pembuluh yang mengangkut zat makanan yang dibuat di daun sebagai hasil fotosintesis, kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem primer. Menurut pertumbuhannya terdiri dari protofloem dan metafloem. Protofloem itu yang mula-mula dibentuk terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh memanjang, misalnya pada pucuk. Protofloem tumbuh dan berfungsi tidak lama karena terdesak oleh floem sekunder. Metafloem pada tumbuhan monokotil yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder akan menjadi satu-satunya floem fungsional pada tumbuhan dewasa, tapi pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, fungsinya digantikan oleh floem sekunder. Metafloem terdiri dari elemen tapis yang lebih
lebih lebar dari protofloem. Sel pengantar terdapat pada metafloem Angiospermae serta tidak ditemukan serat. Sklerifikasi sel parenkim terjadi setelah floem tidak berfungsi lagi dalam pengangkutan. Floem sekunder, bagian yang tidak besar pada akar dan batang. Jumlah floem yang dibentuk oleh kambium pembuluh biasanya kurang dari jumlah xilem. Floem tua akan tertekan dan akhirnya floem yang tidak berfungsi pun akan dipisahkan dari sumbu oleh periderm. Selanjutnya itu ada fungsi xilem dan floem. Dan fungsi xilem sendiri itu, xilem dapat digunakan sebagai tempat pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Susunan xilem adalah jaringan transportasi kompleks yang terdiri dari berbagai bentuk sel. Selain itu, beberapa sel mati dan sel-sel masih hidup. Tetapi secara umum, sel-sel yang menyusun xilem itu sendiri mati dan membran sel yang lebih tebal dan mengandung lignin. Xilem merupakan proses pengangkutan satu arah Na air dan unsur hara selalu diangkat dari bawah ke atas, yaitu dari akar tumbuhan ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi. Air berlebih yang dibawa oleh xilem tidak albumin atau dalam Gymnospermae serabut floem dan parenkin floem. Selanjutnya ada fungsi floem. Jaringan floem terdiri dari sel-sel yang panjang dan berdinding tebal. Sel-sel yang menyusun jaringan floem adalah sel-sel hidup. Jaringan floem berfungsi mengangkut produk fotosintesis dari daun ke seluruh tanaman ke akar. Arah aliran pada jaringan floem terjadi dalam dua arah, dari seluruh bagian daun ke dua arah dari badan menuju daun. Floem dapat dengan bebas mengangkut makanan ke atas ke bawah di seluruh tanaman dari satu bagian ke bagian lain. Selanjutnya ada jenis transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan itu ada dua, yaitu transportasi ekstravaskuler dan intravaskuler. Ekstravaskuler itu pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh pengangkut, sedangkan transportasi intravaskuler itu proses pengangkutan zat yang terjadi di dalam pembuluh angkut, yaitu dalam xilem dan floem. Istilah intravaskuler berasal dari kata intra yaitu dalam dan vaskuler yaitu pembuluh. Maka dapat didefinisikan bahwa transportasi intravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Proses pengangkutan dalam pembuluh ini terjadi secara vertikal, yang berarti pengangkutan air ke daun melalui pembuluh xilem, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh floem. Kebalikan dari transportasi intravaskuler, transportasi ekstravaskuler merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut baik xilem maupun floem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal, di mana dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis, dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Transportasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Simplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol yang saling bersambungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Sedangkan apoplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel dan ruang antar sel, namun tidak terjadi jika melalui endodermis karena adanya pita Kaspari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.